Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus pada momen Paskah pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama akan mempelajari kebenaran firman Tuhan dengan tema khotbah From Death to Life dari Efesus 2 ayat yang kelima. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu bagi setiap kami, untuk anugerahmu di mana Allah Bapa menyerahkan putramu yang tunggal untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa ini. Pimpin setiap kami pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, biarlah firman-Mu itu boleh kami terima dan kami pahami, dan terlebih kami mampu untuk melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin setiap kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat yang kelima. Kita akan baca hitungan ketiga mulai 2, 3. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat inilah yang menjadi tema Paskah tahun ini di gereja kita. Nah, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika sedang ada di penjara di Roma karena ketaatannya dalam melayani Tuhan. Nah, tujuan surat ini ditulis agar jemaat Efesus diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar, ya, supaya mata hati mereka terang dan membuat mereka mengerti pengharapan yang terkandung dalam karya dan kuasa Allah yang dikerjakan dalam Kristus Yesus. Ya, ada di Efesus 1 ayat 17 sampai 20. Nah, meskipun mereka sudah percaya Allah, ternyata belum tentu mereka mengenal Allah dengan benar dan memahami karya Allah yang mulia melalui Yesus Kristus. Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa dahulu mereka sudah mati karena dosa, tetapi oleh kasih karunia Allah mereka dihidupkan bersama-sama dengan Kristus melalui karya penebusan Kristus yang mulia, yaitu di atas kayu salib. Jadi keselamatan yang mereka terima adalah murni kasih karunia Allah, bukan hasil usaha mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dituliskan di dalam surat Efesus ini bukan hanya ditujukan bagi mereka jemaat di Efesus ketika itu saja, tetapi juga semua orang Kristen di seluruh dunia. Firman ini boleh diterima. Nah, sebagian orang Kristen yang percaya Tuhan masih belum memahami kasih karunia yang mulia yang Allah kerjakan bagi umatnya melalui Yesus Kristus. Mungkin sejak lahir sudah di dalam keluarga Kristen, tetapi tidak mengenal Allah dengan benar, belum mengenal pribadi Yesus secara pribadi, menerima sebagai juru selamat yang hidup, memahami karya penebusan secara mendalam hanya karena keluargaku Kristen, keluarga besarku Kristen, tetapi tidak ada pengenalan secara pribadi. Nah, inilah yang Paulus ingin ingatkan kepada kita semua, untuk kita boleh mengenal, mata hati kita dicelikkan, diterangi, dan kita boleh memahami karya penebusan yang begitu mulia. Nah, kita dahulu termasuk orang yang mati, ya, dalam tanda kutip mati. Istilah mati ini menunjukkan keadaan yang sungguh serius, nggak main-main.
Sampai dikatakan dahulu kita itu termasuk orang yang mati. Tidak dikatakan dengan istilah dahulu kita lemah, enggak. Dahulu kita setengah mati. Dahulu kita pingsan. Tidak. Tetapi dikatakan dahulu kita mati. Artinya ini kondisi yang begitu serius. Nah, kata mati ini bukan berarti secara lahiriah tidak bernyawa ya Bapak Ibu. Kita lahir hidup tetapi dalam kondisi yang mati. Mati dalam hal apa? Mati secara rohani. Nah, kita mau secara singkat, secara cepat kita akan memahami makna kondisi mati rohani. Yang pertama adalah keterpisahan dari Allah. Kejadian 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, mati di sini bukan secara fisik. Karena setelah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, Adam masih hidup secara lahiriah sampai usia dicatat di dalam Alkitab 930 tahun. Barulah ia mati. Nah, secara fisik ya Bapak Ibu. Nah, kondisi mati di sini di Kejadian 2 ayat 17 adalah mati secara rohani, di mana hubungan Allah dan manusia rusak. Manusia terpisah dari Allah. Ketika manusia kehilangan kasih Allah, terpisah dari Allah, maksud saya berarti manusia kehilangan kasih Allah, kehilangan damai bersama Allah, kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan hidup kekal bersama Allah. Kematian rohani akibat ketidaktaatan. Dari ketidaktaatan satu orang, yaitu manusia pertama, menyebabkan kematian rohani semua manusia. Termasuk kita Bapak Ibu. Dahulu sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, kita adalah termasuk golongan orang mati. Ya. Tetapi puji nama Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang hidup. Efesus 2 ayat yang kedua dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Pada waktu itu kalian mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia ini. Berarti kalian taat kepada penguasa angkasa raya, yaitu roh yang sekarang menguasai hati orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Ketidaktaatan mengakibatkan kematian rohani. Yang kedua, mati rohani berarti diperbudak oleh dosa. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Saya kutip dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dahulu kalian mati secara rohani karena kalian berdosa dan melanggar perintah-perintah Allah, ketidaktaatan. Pada waktu itu kalian mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia ini. Berarti kalian taat kepada penguasa angkasa raya, bukan taat kepada Allah. Yaitu roh yang sekarang menguasai hati orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Nah, mati rohani berarti hidup dalam dosa. Bukan saja jatuh, tetapi hidup di dalam dosa. Ini menunjukkan suatu gaya hidup atau kebiasaan berbuat dosa. Dengan kata lain, ya manusia diperbudak oleh dosa. Manusia telah menjadi hamba dosa yang tidak bisa taat kepada Allah. Di dalam dosa manusia tidak berdaya untuk taat kepada Allah. Diperbudak oleh dosa bukan berarti tidak bisa berbuat baik ya, melainkan perbuatan baiknya
berdasarkan keuntungan pribadi semata, bukan atas dasar kasih. Lukas 6 ayat 32-33. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Nah, orang berdosa bukan berarti tidak bisa berbuat baik. Ya, karena perbuatan baik itu bisa dilakukan siapa saja. Tetapi perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang diperkenan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, makna kondisi mati rohani di bawah murka Allah. Efesus 2 ayat yang ketiga. Dahulu kita semua sama juga dengan mereka. Kita hidup menuruti tabiat manusia kita dan melakukan apa yang menyenangkan badan dan pikiran kita. Pada waktu itu kita adalah orang-orang yang kena murka Allah juga, sama seperti orang-orang lain. Nah, mati rohani berarti menerima ganjaran murka Allah. Murka Allah tidak hanya nanti ketika orang yang mati rohaninya masuk ke dalam neraka gitu. Bukan nanti, tetapi saat ini juga ketika orang masih hidup di dunia ini akan menerima murka Allah. Memang tidak secara sempurna, belum secara sempurna, tetapi mencicipi murka Allah berupa penderitaan jasmani seperti kecemaran tubuh, hawa nafsu yang memalukan, ketidakdamaian dalam diri, ketakutan, sakit penyakit, persoalan dan penderitaan yang lainnya. Itu merupakan bentuk murka Allah atas manusia berdosa. Murka Allah akan dinyatakan secara penuh ketika hari penghakiman terakhir, di mana orang yang mati rohaninya akan menerima siksaan kekal di alam maut. Nah, dengan kondisi yang demikian, manusia perlu jalan keluar, perlu solusi. Bagaimana supaya manusia itu bisa keluar dari kematian rohani? Jalan keluar dari kondisi kematian rohani yaitu dengan cara dihidupkan oleh Allah. Jadi tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain, karena orang lain pun juga merupakan manusia berdosa. Hanya Allah yang mampu menghidupkan. Dan tindakan Allah menghidupkan orang percaya bersama-sama dengan Kristus adalah kasih karunia saja. Jadi Allah menyelamatkan orang percaya bukan karena apa yang ada pada orang percaya. Misal perbuatan baik, tidak. Allah menyelamatkan orang percaya bukan karena apa yang ada pada diri orang itu, bukan. Tidak ada satu hal pun yang ada pada manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada. Keselamatan yang Allah berikan berdasarkan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah merupakan belas kasihan atau kemurahan Allah bagi kita yang tidak layak menerimanya sebetulnya. Bukan hasil usaha manusia. Karena manusia pada dasarnya telah mati. Sehingga kondisi tidak berdaya, tidak bisa apa-apa karena mati. Tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Allah yang mampu menghidupkan kita. Nah, dosa merupakan kekejian bagi Allah. Dosa itu adalah sampah. Manusia berdosa sebenarnya tidak ada hal yang berharga yang
menjadi alasan untuk menerima kasih karunia Allah. Karena manusia berdosa. Keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita bukan untuk memegahkan diri. Karena perlu kesadaran bahwa yang mengerjakan keselamatan dalam diri kita adalah Allah melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, bukan perbuatan baik kita. Kalau Allah menganggap kita berharga, bukan karena pada dasarnya kita berharga, tidak. Kita adalah manusia berdosa. Ya. Kita pada dasarnya adalah manusia berdosa yang berbau busuk, ya, karena sampah. Dosa itu seperti sampah. Kita mengandung dosa itu, ya. Maka tidak ada satu hal pun dalam diri kita yang layak untuk diselamatkan, menjadi alasan untuk kita diselamatkan. Hanya satu, yaitu dari Allah sendiri, yaitu kasih karunia-Nya. Bukan karena kita berharga, Bapak Ibu. Kita berharga, kita dianggap berharga oleh Allah ketika kita menjadi orang percaya yang ditebus melalui karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita ini manusia yang berdosa sebelumnya. Dan saat ini pun kita masih manusia yang lemah, yang bisa saja jatuh dalam dosa. Tetapi dahulu sebelum kita percaya kepada Allah, kita itu manusia yang mati secara rohani. Yang tidak berharga karena kita mengandung dosa, yaitu sampah itu. Ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oh, jangan bilang ketika Tuhan menyelamatkan aku karena aku berharga. Tidak. Kita ini mengandung sampah, yaitu dosa. Sehingga ketika kita diselamatkan, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Lalu Tuhan menganggap kita berharga. Tetapi pada dasarnya kita adalah manusia yang berdosa. Lalu bagaimana seharusnya kita hidup sebagai umat tebusan? Yang pertama, hidup dalam kekudusan. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah kita adalah Allah yang kudus. Maka sebagai orang yang telah dihidupkan oleh Allah, kita menjadi milik Allah, hendaknya hidup dalam kekudusan. Kata kudus dalam bahasa Ibrani adalah kados, yang berarti terpisah atau bisa diartikan dikhususkan. Kita sebagai orang yang dikuduskan Allah berarti terpisah dari dunia. Ini bukan berarti secara hurufiah kita tidak tinggal di dunia ini dan kita tinggal di dunia yang berbeda, dunia lain gitu ya, bukan. Melainkan kita terpisah dari kebiasaan dan hal-hal yang duniawi. Orang-orang yang dikuduskan tetap tinggal di dunia ini, tetapi moralitasnya berbeda dengan dunia ini. Moralitas orang yang dikuduskan dilandaskan pada kekudusan Allah. Di dalam Imamat 18-20, perintah Allah agar bangsa Israel tidak hidup seperti orang Mesir ketika dulu mereka ditawan.
dan tidak hidup seperti orang Kanaan di mana mereka pergi ke sana. Jadi walaupun tinggal di tanah Kanaan, bangsa Israel yang dikuduskan, yang dikhususkan, yang dipisahkan, walaupun berada di tengah-tengah bangsa Kanaan, tidak hidup berdasarkan gaya hidup, pola hidup, cara hidup orang-orang Kanaan, tetapi menjadi orang yang berbeda. Efesus 4 ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Orang yang hidup kudus memiliki cara hidup baru yang berbeda sekali dengan prinsip-prinsip dunia yang jauh dari kebenaran. Saya teringat dengan satu film ya, dengan judul Robin Hood. Ya. Nah, dan ini mungkin menjadi gambaran prinsip dunia, di mana mencuri, berbuat hal yang buruk, tapi kalau tujuannya untuk menolong orang, wah diperbolehkan, silakan. Mencuri untuk menolong orang, nah itu Robin Hood. Tetapi moralitas kita berbeda. Moralitas kita berbeda. Walaupun itu tujuannya baik, tetapi prosesnya ada kecenderungan berbuat dosa. Kita tidak melakukan itu. Sebagai orang yang dikuduskan, yang dipisahkan, yang dikhususkan oleh Allah, kita tidak mengikuti prinsip itu. Jika di dunia ini ada prinsip boleh berbohong demi kebaikan, moralitas kita berbeda, prinsip kita berbeda. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari itu adalah dari si jahat. Prinsip mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Moralitas kita berbeda. Sebagai orang yang dikuduskan, kita tidak prinsip itu. Prinsip kita adalah kasihilah musuh kita. Doakan orang yang menganiaya kita. Jadi moralitas kita berbeda sebagai orang yang dikuduskan. Dan yang kedua, bagaimana seharusnya hidup sebagai umat tebusan? Hidup dalam ketekunan. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bapak saudara sekalian, hidup ini bagaikan sebuah peperangan. Peperangan dari apa? Dari kuasa kegelapan. Maka diperlukan kekuatan, dan kekuatan itu bukanlah kekuatan diri kita sendiri atau kekuatan orang lain, melainkan kekuatan Tuhan. Di dalam bahasa aslinya kata kuat ini bentuk katanya adalah present imperatif. Jadi sifatnya itu dilakukan terus-menerus. Jadi kita harus terus-menerus kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Nah, bentuk kekuatan di dalam Tuhan adalah ketekunan. Di dalam Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kekuatan itu bisa timbul dari ketekunan, Bapak Ibu. Seorang binaragawan tidak mungkin bisa kuat mengangkat beban jika ia tidak tekun untuk berlatih. Bentuk latihan binaragawan itu bukan hanya latihan otot saja, ya,
tetapi juga latihan pola hidup sehat. Durasi istirahatnya harus dijaga ketat. Makanan yang dikonsumsi adalah makanan sehat. Itu dilakukan secara ketat. Jika binaragawan itu santai-santai gitu ya, tidak tekun berlatih, wah, tidak akan kuat untuk mengangkat beban. Apalagi menang dalam pertandingan. Oh, tidak bisa. Jadi ketekunan itu akan membawa pada kemenangan. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana seharusnya kita hidup sebagai umat tebusan? Yang ketiga, senantiasa mengingat akan kasih karunia. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ciri orang yang mengucap syukur adalah orang yang bisa mengingat anugerah Tuhan dalam dirinya. Tidak dipungkiri bahwa kita merupakan manusia yang lemah, yang meskipun telah menerima pengampunan dosa dan keselamatan kekal, bukan berarti kita kebal terhadap dosa. Meskipun kita telah menjadi umat tebusan oleh darah anak domba, kita bisa saja berbuat dosa. Ketika kita telah diselamatkan tetapi masih berbuat dosa, sama halnya kita tidak menghargai karya keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan, oleh Allah, di mana anaknya yang tunggal dijadikan berdosa. Anaknya yang tunggal yang tidak berdosa dijadikan berdosa dan terpisah oleh Allah untuk menebus umatnya di atas kayu salib. Ini sungguh anugerah yang luar biasa. Tetapi ketika kita umat tebusannya masih berbuat dosa, kita tidak menghargai karya penebusan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mengingat kasih Tuhan. Kita perlu mengingat kasih karunia itu. Untuk apa? Untuk kita itu bisa menjaga diri kita. Ya. Salah seorang anak yang selama masa hidupnya terlantar, tidak memiliki keluarga karena dari kecil dibuang oleh kedua orang tuanya, lalu kedua orang tuanya pergi. Tiba-tiba lalu oleh salah satu panti asuhan diasuh begitu ya. Tetapi ya dengan apa adanya diasuh. Tiba-tiba ada seorang kaya yang datang berkunjung ke panti asuhan itu. Nah, dari sekian banyak anak, gitu, dia tergerak oleh orang kaya ini tergerak oleh belas kasihan kepada satu anak ini yang dulunya terlantar. Oleh belas kasihan yang tergerak dalam dirinya, lalu orang kaya ini mengadopsi anak itu. Dibawa pulang ke rumahnya, memperlakukan anak ini seperti anaknya sendiri. Dikasih makanan sehat, dibelikan pakaian yang layak, yang baru. Ya. Tidur di spring bed yang nyaman. Udah, anak itu memiliki kehidupan yang baik, 180 derajat. Dari yang terlantar hidup di jalanan lalu diadopsi oleh salah satu orang yang kaya yang baik katanya. Dia mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik, mendapat perlindungan dan kebahagiaan. Nah, maka anak ini akan selalu mengingat jasa orang kaya ini, orang yang baik ini, yang telah mengadopsinya, yang telah membawanya dari kehidupan yang kelam.
Sehingga dia tidak akan berani untuk berlaku buruk sehingga mengecewakan ayah asuhnya, ayah angkatnya. Dia nggak akan berani untuk sembrono hidupnya, karena dia selalu ingat, aku bisa menjadi seperti ini karena diadopsi oleh bapak ini. Dulunya aku ini anak yang tidak berharga, yang bahkan ditelantarkan oleh kedua orang tuaku. Yang aku hidup di jalanan, tapi aku dibawa kepada hidup yang baru oleh bapak ini. Sehingga aku mau hidup menyenangkan bapak ini, membanggakan bapak ini. Sama halnya kita Bapak Ibu. Harusnya kita itu senantiasa mengingat kasih Tuhan melalui pengorbanannya, agar kita tidak mudah jatuh dalam dosa lagi. Kita umat tebusan, kita tetap manusia yang lemah, yang bisa saja kita berlaku dosa. Tetapi mari Bapak Ibu, kita ingat karya penebusan Tuhan di atas kayu salib. Ketika kita tiap bulan perjamuan kudus, jangan hanya itu menjadi rutinitas kita makan hosti, minum anggur. Kita tidak mengingat karya Tuhan di atas kayu salib. Artinya kita tidak menghargai kasih karunia, belas kasihan Allah. Tetapi biarlah kita menjaga kekudusan hidup kita. Kita tetap tekun di dalam Tuhan melalui peringatan akan Tuhan. Peringatan akan karya penebusan Tuhan di atas kayu salib. Yang kita awalnya adalah sampah, tidak berguna, tidak berharga, diselamatkan cuma-cuma, dihidupkan, memperoleh hidup yang baru, kita menjadi manusia yang baru, harusnya membuat kita itu bersyukur, dan kita hidup memuliakan Tuhan, tidak hidup tetap di dalam dosa, tidak. Tetapi biarlah kita hidup memuliakan Tuhan, tidak kembali melakukan perbuatan dosa, yang mana itu merupakan kekejian bagi Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau menaikkan satu pujian, besar anugerah-Mu. Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih.
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Benar Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu bagi setiap kami, manusia berdosa, yang dahulu kami termasuk di dalam orang yang mati secara rohani. Tapi karena kasih karunia-Mu, karena belas kasihan-Mu Bapa, kami boleh dihidupkan bersama-sama dengan Kristus ketika kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Kami memiliki hidup yang baru. Kami dihidupkan dari kehidupan kami yang lama. Biarlah kami Tuhan memaknai kehidupan kami yang baru ini di dalam kasih karunia-Mu. Kami menjaga kekudusan hidup kami. Dan kami mau bertekun di dalam Tuhan. Dan kami mau senantiasa mengingat belas kasihan Tuhan atas kami melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Pada momen Paskah pada saat ini Tuhan, kami mau terus hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau menghargai kasih Tuhan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dengan kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami menjauhi dosa. Dan kami mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.